Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 4 Januari 2024. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hampir semua di antara kita, para pendengar setia doa pagi pasti memiliki barang ini. Apa ini? Kita semua tahu bahwa ini adalah hanger atau gantungan baju. Dengan alat bantu ini, pakaian yang kita simpan jadi tidak mudah lecek. Atau jika kita menjemur pakaian, maka biasanya pakaian jadi lebih cepat kering. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih ceritanya hanger bisa hadir dalam kehidupan manusia? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tahun 1903, seorang bernama Albert J. Parkhouse kebingungan mencari tempat untuk menggantungkan jasnya di tempat ia bekerja. Paku-paku yang disediakan untuk menggantungkan jas sudah terisi penuh oleh jas para karyawan. Berawal dari situlah beliau menemukan ide untuk membuat gantungan baju dari bahan kawat yang disatukan menjadi sebuah kaitan. Dengan gantungan kawat yang dibuatnya, Parkhouse akhirnya bisa menggantungkan jas pada paku yang sebenarnya sudah penuh terisi oleh jas milik karyawan yang lainnya. Karena nilainya dianggap cukup potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah produk, maka pihak perusahaan menyarankan untuk mematenkan gantungan baju sebagai karyanya. Sampai hari ini kita kemudian mengenal hanger sebagai salah satu alat bantu. Nah, berbicara tentang hanger, maka teks Alkitab yang kita baca hari ini juga berbicara tentang gantung dan menggantungkan. Bukan baju yang digantung biar tidak lecek, tetapi hidup yang bergantung. Namun bukan hanger dari kawat seperti ini, dari kawat, melainkan hanger yang abadi dan kekal, yaitu Allah sendiri. Penulis surat Yakobus mengingatkan kepada para pembacanya untuk menjadikan Allah sebagai hangernya, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, Allah sebagai pemilik kehidupan. Jika Allah sang pemilik kehidupan, maka manusia diingatkan untuk tidak saling memfitnah dan menghakimi. Memfitnah dan menghakimi adalah sebuah perbuatan yang sama halnya mengambil hak hidup sesama manusia. Padahal siapa manusia itu sehingga ia bisa memfitnah dan menghakimi? Manusia toh makhluk yang tidak bisa
menambahkan hidupnya sehari saja jika sang pemilik kehidupan sudah memanggilnya pulang. Ditambah lagi, hidup manusia itu hanya seperti uap. Demikian kata Rasul Yakobus. Uap yang dimaksud itu adalah jika kita pagi hari menghembuskan udara dari mulut ke cermin, maka ada uap yang nampak. Nah, berapa lama ia akan bertahan? 5 menit. Kelamaan. Tidak lebih dari 1 menit. Nah, uap yang demikian yang dimaksud oleh penulis surat Yakobus. Sesingkat itu hidup manusia. Oleh sebab itu Yakobus mengingatkan agar di dalam hidup yang singkat itu, udahlah, gak usah macam-macam. Gak usah memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Seperti memfitnah dan menghakimi. Itu bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Masa iya kita yang adalah ciptaan ini mengambil haknya sang pencipta? Itu namanya melunjak. Dan di dalam hidup yang singkat itu, Rasul Yakobus mengajak kita untuk jangan merasa hebat dengan mengandalkan diri sendiri. Tetapi bergantunglah kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Bahkan Tuhan diundang masuk ke dalam keseharian kita. Bukan hanya pada saat kita sedang dalam pergumulan baru mengundang Tuhan masuk di dalamnya. Tetapi di dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari keempat di tahun 2024. Mari kita menoleh sejenak di hari-hari yang telah kita lalui. Seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Jika kemarin-kemarin kita hampir saja melepaskan tangan kita kepada gantungan yang kekal, maka jangan patah hati. Mari perbulat tekad kita untuk semakin mengeratkan pegangan kita kepada sang gantungan yang kekal itu. Bisa saja ke depan nanti angin dalam kehidupan kita akan semakin hebat hembusannya. Bisa jadi penyakit yang kita alami masih mendera kita. Bisa jadi kesepian karena kesibukan anggota-anggota keluarga kita. Bisa jadi karena relasi kita dengan anak atau menantu, atau orang tua yang semakin meruncing karena perbedaan pendapat. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, di tengah-tengah kondisi yang demikian, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat kita untuk bergantung. Libatkan Tuhan dalam keseharian kita. Tempat bergantung yang sejati itu tidak akan pernah mengeluh, bahkan ia tidak akan pernah menceritakan kepada orang lain ketika kita melibatkannya dalam keseharian kita. Alih-alih mengeluh, alih-alih menceritakan kepada yang lain, ia justru sedang merancang sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dan nantikan Tuhan, sang tempat bergantung yang abadi itu berkarya indah pada waktunya. Jadi, tetaplah bergantung pada hanger yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami terus tetap setia untuk bergantung kepada Engkau, sang pemilik kehidupan. Apapun kehidupan kami, bagaimanapun kehidupan kami, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau dan melibatkan Engkau, sehingga Engkau sungguh menjadi tempat kami bergantung yang kekal dan abadi. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.